Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, saya Ibu Regina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur. Namun sebelum memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kembali kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan belajar tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur. Kami mohon hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati budi dan pikiran kami, agar apa yang kami pelajari dapat kami implementasikan, dapat kami ingat, dan dapat kami terapkan terutama bagi semua pasien-pasien yang Bapak percayakan kepada kami, hingga kami dapat menjadi berkat buat sesama kami. Bapa, doa-doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Kita mulai ya. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu mulai dari review sistem muskuloskeletal, definisi dan etiologi, klasifikasi fraktur, manifestasi klinis, diagnosis, manajemen, patofisiologi hingga komplikasinya, dan yang terakhir adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai, Ibu itu berharap kalian dapat merecall memori tentang anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Jadi, di mana letak tulang femur, di mana humerus, di mana tibia, otot-otot apa saja yang ada di situ. Kira-kira kalau tulang itu rusak, otot mana yang terkena, sendi mana yang terkena. Nah, itu Ibu harapkan kalian dapat ingat kembali. Jadi dibaca lagi tentang anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletalnya ya. Satu lagi, begitu juga dengan susunan tulang. Jadi karena kita akan belajar sampai dengan fase penyembuhan tulang, Ibu harapkan kalian juga mampu memahami bagaimana tulang itu terbentuk. Jadi termasuk sel-sel penyusun tulang yang terdiri dari osteogenic cell, osteoblast, osteosit, dan juga osteoklas. Jadi masing-masing sel tulang itu tentu ada fungsinya. Jadi diingat kembali ya. Sekarang kita masuk ke definisi. Fraktur adalah gangguan dari kontinuitas tulang yang normal dari suatu tulang, serta mengganggu jaringan lunak di sekitarnya. Ini diambil dari Black. Kemudian ada definisi lain yang mendefinisikan fraktur adalah kondisi di mana kontinuitas tulang itu terputus. Yang seharusnya kontinuitas itu satu utuh, namun ini keadaannya terputus karena trauma atau keadaan patologis karena penyakit yang mendasarinya. Nah, kalau etiologinya, yang pasti fraktur terjadi ketika gaya yang diberikan pada tulang melebihi kekuatan tulang itu sendiri. Nah, di sini etiologi ini dapat dibedakan menjadi dua. Berdasarkan dari dalam maupun luar, artinya ekstrinsik maupun intrinsik, dan juga langsung maupun tidak langsung. Kita bahas satu-satu. Kalau ekstrinsik itu seperti beban mekanis, tingkat, arah, dan besarnya gaya yang dialami oleh tulang. Sedangkan intrinsik itu sifat mekanis tulang, kapasitas penyerapan yang modulus atau ukuran kekakuan tulang, dan kemampuan menahan deformasi, serta kekuatan tulang, jadi kepadatan mineral tulang. Nah, kalau langsung dan tidak langsung itu gaya langsung yang diberikan pada tulang. Sedangkan tidak langsung artinya akibat dari ketegangan atau gaya
yang jauh dari lokasi terjadinya fraktur. Faktor risiko dari fraktur. Tentu tidak semua orang, tidak semua manusia berisiko terkena fraktur. Namun, ada beberapa orang yang memiliki risiko lebih besar untuk terjadi atau mengalami fraktur. Seperti dampak yang tiba-tiba dari trauma, kecelakaan, atau penyerangan. Seperti penyakit osteoporosis. Seperti diketahui dari beberapa penelitian bahwa wanita lebih sering mengalami osteoporosis dibandingkan dengan pria. Hal ini tentu menyebabkan wanita lebih berisiko mengalami fraktur bila dibandingkan dengan pria. Kemudian ada riwayat terjatuh, terutama seiring bertambahnya usia. Dengan adanya pertambahan usia, maka seseorang lebih berisiko untuk mengalami fraktur. Kemudian ada stres berulang, mikrotrauma berulang, patologi. Patologi di sini itu seperti kanker tulang. Lalu tulang yang rapuh abnormal akibat neoplastik, kesehatan yang buruk, atau penyakit lainnya. Klasifikasi fraktur. Jadi fraktur itu banyak pengklasifikasiannya. Namun Ibu ambil dari beberapa sumber. Nah, yang pertama berdasarkan penyebabnya. Di sini ada 4. Jadi berdasarkan traumanya, stres, insufisiensi, dan patologikal. Nah, sedangkan fraktur yang tanpa menyebabkan trauma itu dapat dibedakan menjadi 2. Dapat dilihat di sini karena tulangnya yang abnormal, karena keadaan patologis, dan keadaan tulang yang normal. Sedangkan tulang yang normal ini dapat dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu karena fraktur karena penekanan atau sufficient bone. Sedangkan insufficient bone-nya di sini misalnya karena osteoporosis. Klasifikasi fraktur. Pada slide ini menjelaskan tentang pengklasifikasian fraktur berdasarkan Orthopedic Trauma Association (OTA). Jadi pengklasifikasiannya dengan sistem pengenalan pola alfanumerik yang banyak digunakan untuk menggambarkan patah tulang pada tulang panjang saja. Tulang panjang itu di mana saja? Nah, itu harus kalian ketahui. Di sini contohnya ada diaphysis fraktur, end segment fraktur dengan alfanumerik strukturnya seperti apa. Jadi masing-masing nomor tulang itu memiliki arti sendiri. Klasifikasi selanjutnya, klasifikasi berdasarkan pola fraktur. Di sini fraktur menurut pola frakturnya dapat terbagi menjadi 6. Yang pertama transverse. Transverse itu bentuknya seperti ini, dapat dilihat ya. Boleh dibilang lurus mendatar atau horizontal. Lalu ada juga spiral. Spiral itu bentuknya miring, boleh dilihat seperti ini. Miring ya. Lalu kemudian oblik. Oblik itu miring juga, tapi dia berbeda dengan spiral. Bisa dilihat perbedaannya ya. Lalu kemudian ada juga simple. Simple itu seperti apa? Nah, simple itu di sini. Jadi simple sendiri itu terdiri dari transfer, oblik, dan spiral. Jadi simple itu artinya dia hanya satu garis. Hanya satu potongan. Jadi
Yang simple ini tadi terdiri dari transfer, oblik, dan juga spiral. Lalu selanjutnya ada juga segmental. Segmental itu berbeda dengan simple. Kalau simple itu terdiri hanya dari satu potongan. Nah, kalau segmental dia terdiri dari misalnya lebih dari satu potongan, yaitu ada 2. Begitu ya. Nah, nih seperti gambar yang ini juga ada 2 potongan. Nah, selanjutnya multifragmentari. Di sini artinya lebih banyak lagi potongannya. Gitu ya. Selanjutnya, pengklasifikasian fraktur berdasarkan perpindahan tulangnya atau displacement. Jadi ada displacement dan undisplacement. Jadi yang sampai berpindah tempat dan yang tidak berpindah tempat. Berpindah tempat ini tempatnya yang mana? Normal alignment. Jadi berdasarkan normal alignment tulang tersebut. Dapat dilihat di sini yang tidak berpindah. Jadi dia walaupun mengalami fraktur tapi dia tidak bergeser dari normal alignment-nya. Sedangkan kalau yang gambar ini mengalami fraktur dan bergeser dari normal alignment-nya. Klasifikasi selanjutnya berdasarkan bagian tulang yang terlibat. Di sini ada intraartikular, artinya melibatkan sendi. Ada juga metafisis dan diafisis. Metafisis itu yang mana? Nah, ini dapat dilihat pada tulang panjang. Di sini ada bagian yang disebut dengan metafisis, ada epifisis, ada diafisis. Begitu ya. Nah, di sini dapat dilihat ini itu tidak pada semua tulang, tapi hanya tulang panjang. Tulang panjang itu seperti apa? Seperti humerus. Humerus letaknya di mana? Ingat lagi anatominya pada femur, pada tibia, dan juga fibula. Ya. Klasifikasi selanjutnya berdasarkan akibat dari fraktur itu sampai merusak keutuhan kulit atau tidak. Jadi dapat dibedakan fraktur terbuka dan juga fraktur tertutup atau open fraktur dan close fraktur. Kalau open atau fraktur terbuka itu sampai menembus kulit. Jadi sampai bisa dilihat tulangnya. Sedangkan kalau close dia masih di bawah permukaan kulit. Jadi di dalam tidak terlihat tulangnya. Klasifikasi selanjutnya dari OTA tadi, Orthopedic Trauma Association, ini berdasarkan lokasi frakturnya. Jadi di sini pada tulang panjang tadi ingat ada proksimal, ada diafisis, ada metafisis, ada epifisis. Nah, di sini dapat dibagi lagi. Kalau bagian yang pertama, bagian atas itu disebut dengan proximal end segment. Kemudian kalau lokasinya pada lokasi yang kedua, itu disebut dengan diafisis segment. Dan yang ketiga, itu disebut dengan distal end segment. Dan ini hanya berlaku pada tulang-tulang panjang. Selanjutnya, dari bentuk frakturnya atau morfologi fraktur itu sendiri, di sini pada segmen diafisis dapat dilihat ada 3. Di sini ada tipe A, tipe B, dan juga tipe C. Nah, dari masing-masing tipe ini dapat dibagi lagi. Jadi yang tipe A itu yang simple fraktur. Yang B itu disebut dengan wedge fraktur. Kemudian yang C itu disebut dengan fraktur multifragment. Jadi banyak potongannya. Kalau yang simple tadi dapat dibagi menjadi 3. Spiral, oblik, dan juga transverse.
Mirip ya tadi pengklasifikasian dengan yang sebelumnya. Lalu kalau yang wedge ini seperti spiral, bending, dan juga fragmented. Jadi terbagi-bagi, banyak pecahannya. Lalu kalau yang multifragment, spiral wedge, segmented, dan juga irregular. Nah, itu tadi segmennya. Ini kalau yang di end segment, dia itu sama. Ada tipe A, tipe B, dan juga tipe C. Dapat dilihat di gambar yang A itu adalah ekstraartikular, parsial, dan juga komplit artikular. Ekstraartikular itu dapat dilihat di gambar, artinya tidak melibatkan sendi, terbalik dengan yang intraartikular. Kalau tadi kita sudah membahas tentang intraartikular, jadi frakturnya itu melibatkan sendi, jadi maju ke depan dan melibatkan sendi yang di depannya atau sendi terdekatnya. Kalau ekstra artinya dia tidak melibatkan sendi. Nah, selanjutnya parsial artikular, artinya melibatkan sendi tapi sebagian. Nah, jadi bentuk frakturnya seperti ini. Nah, kalau ini yang C komplit artikular, jadi betul-betul melibatkan semuanya. Begini bentuk frakturnya. Manifestasi klinis dari fraktur. Ada beberapa manifestasi klinis yang kita dapat amati pada pasien dengan fraktur, seperti nyeri pada area yang terkena fraktur, kemudian kemerahan, kehilangan mobilitas ataupun tidak dapat digerakkan. Artinya bagian yang fraktur itu tidak dapat bergerak. Lalu sensitivitasnya berkurang atau tidak ada karena dampak dari fraktur itu. Lalu terdengar suara krepitasi dari bunyi-bunyi tulang pada bagian yang fraktur. Lalu kemudian ada juga pembengkakan. Untuk mendiagnosis fraktur dapat dilakukan dengan mengumpulkan clinical history atau riwayat kesehatan pasien, tanda dan gejala, juga diagnostik pasien tersebut. Nah, clinical history di sini dapat berupa misalnya riwayat jatuh, riwayat kecelakaan, ada osteoporosis atau tidak, usia pasien, atau apapun yang berhubungan dengan kesehatan pasien tersebut. Kita dapat dapatkan data tersebut dari cerita pasien maupun keluarganya. Setelah mendapatkan riwayat kesehatan pasien, selanjutnya untuk menentukan tanda dan gejala, kita dapat melakukan pemeriksaan klinis. Tanda-tanda fraktur itu khas, meliputi deformitas dan perpindahan dari tulang-tulang yang fraktur. Hal ini akan menyebabkan perubahan bentuk tubuh yang seharusnya lurus menjadi membengkok atau belok, yang seharusnya panjangnya sama tapi dia malahan memendek. Yang kedua, aktivitasnya abnormal, yang seharusnya dapat bergerak tapi pada fraktur, anggota tubuh yang mengalami fraktur tidak dapat digerakkan. Yang ketiga, ada suara krepitus tulang. Krepitus tulang itu seperti sensasi gerak gesekan pada tulang, krek krek begitu. Nah, ini merupakan bunyi yang dihasilkan dari ujung-ujung tulang yang fraktur tadi apabila bergesekan satu sama lain sehingga menimbulkan bunyi tulang. Patah tulang atau fraktur dapat didiagnosis dengan menemukan salah satu
dari 3 tanda di atas tadi, clinical history, kemudian tanda dan gejala, melalui pemeriksaan klinis, dan juga melalui pemeriksaan diagnostik. Namun, kemungkinan patah tulang tidak dapat disingkirkan jika tidak ada tanda-tanda tersebut, seperti pada kasus patah tulang impaksi dan patah tulang visura. Trauma yang berat dapat disertai manifestasi sistemik seperti syok dan juga demam. Jadi meskipun tidak terlihat ada tulang yang patah, tidak terlihat seperti ada fraktur, namun apabila ada syok dan demam, kita patut curigai terjadi fraktur. Pada kasus patah tulang multiple, patah tulang pelvis, patah tulang paha, patah tulang belakang, dan patah tulang majemuk, pasien dapat mengalami syok karena akibat cedera tulang yang luas, perdarahan yang hebat, nyeri yang hebat, atau cedera visceral. Yang kedua, demam. Terdapat perdarahan internal di lokasi patah tulang saat hematom. Suhu tubuh akan meningkat sedikit dan biasanya lebih tinggi dari 38 derajat Celcius. Kemungkinan infeksi juga harus kita pertimbangkan karena kasus patah tulang dapat terjadi infeksi terutama pada kasus patah tulang terbuka. Pada riwayat klinis atau riwayat kesehatan pasien, pada fraktur fatigue itu biasanya pasien akan memiliki riwayat latihan intensitas yang tinggi. Misalnya pada atlet yang latihannya terlalu berat dan keras. Dan rasa sakitnya itu akan bertambah pada siang hari dan berkurang setelah istirahat pada malam hari. Dan memiliki lokasi tertentu selama aktivitas tertentu. Selanjutnya pada fraktur patologikal, di sini tulang mengalami fraktur yang tidak normal. Misalnya gaya eksternal yang dapat menyebabkan fraktur yang sangat ringan. Tetapi rasa sakit di lokasi tersebut sudah ada terjadi sebelum fraktur terjadi. Dapat dilihat di sini ya. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik pada pasien dengan fraktur. Yang pertama adalah X-ray evaluation. Evaluasi sinar X harus dilakukan secara rutin, terutama pada pasien dengan fraktur incomplete dan frakturnya di daerah dalam. Karena susah untuk dilihat, tidak terdeteksi. Maka kita bisa mendeteksinya melalui sinar X-ray. Nah, jika sudah terbukti secara jelas memang fraktur, sinar X-ray ini berguna juga dalam memahami jenis dan perpindahan fraktur serta penting untuk menentukan terapi klinis bagi pasien tersebut. Selanjutnya, selain sinar X-ray, kita juga dapat melakukan pemeriksaan diagnostik dengan CT scan. CT scan harus dilakukan dengan rutin pada pasien dengan fraktur tulang belakang dan fraktur panggul atau fraktur yang kompleks atau fraktur yang di bagian metafisis ekstremitas. Dengan CT scan, terutama yang 3D, maka fraktur dapat lebih divisualisasikan, jadi lebih dapat dipahami dengan baik, lebih untuk memudahkan dalam pengklasifikasian fraktur tersebut yang bermanfaat dalam pemilihan perawatan pasien, termasuk intervensi apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh pasien. Selanjutnya dengan MRI. Meskipun MRI tidak sebaik CT scan dalam menunjukkan garis fraktur, namun MRI memiliki kelebihan terutama pada pasien dengan trauma tulang belakang atau cedera medula spinalis.
karena MRI dapat menggambarkan cedera gabungan pada sumsum tulang belakang, diskus intervertebralis, ligamennya, dan juga jaringan lunak lainnya. MRI dapat menunjukkan tingkat dan jangkauan pada segmen-segmen setiap segmen sumsum tulang belakang yang terkena fraktur, sehingga dapat membedakan pembengkakan kontusio yang terjadi. Ini sederhana atau kombinasi dengan perdarahan tulang belakang yang penting dalam penentuan prognosis dan juga pengobatan fraktur tulang belakang itu sendiri. Sekarang kita masuk ke patofisiologi fraktur. Bagaimana fraktur itu bisa terjadi? Kita ingat lagi tadi pada saat penjelasan etiologi. Fraktur terjadi apabila beban atau tekanan yang diberikan pada tulang itu melebihi kekuatan tulang itu sendiri. Jadi, beban ataupun tekanan itu dapat berupa kecelakaan kendaraan, cedera olahraga, ataupun jatuh maupun keadaan patologis lainnya seperti osteoporosis, seperti kanker tulang, dan lain-lain. Nah, mereka ini memberikan tekanan yang lebih besar daripada kekuatan tulang tersebut yang menyebabkan patahnya atau terputusnya kontinuitas tulang, terputusnya kesatuan tulang yang seharusnya tulang utuh menjadi terputus kontinuitasnya karena tekanan yang berlebih tadi. Fraktur tulang disertai dengan kerusakan jaringan lunak di sekitarnya. Ingat, pada anatomi sistem muskuloskeletal, tulang itu tidak berdiri sendiri. Dia disangga oleh ligamen, otot, sendi, dan lain-lain. Maka itu banyak jaringan lunak di sekitar tulang. Dan apabila terjadi fraktur, maka sebagian besar akan mengalami kerusakan jaringan lunak di sekitar tulang yang fraktur tersebut. Nah, apabila sudah terjadi fraktur dan kerusakan jaringan lunak di sekitarnya, dapat menimbulkan gejala klinis seperti nyeri, edema, perdarahan, kerusakan tendon, dan juga terputusnya saraf. Sehingga timbullah keluhan pasien tidak dapat merasakan sensasi atau sensasi yang hilang. Komplikasi fraktur. Fraktur itu dapat menyebabkan komplikasi baik secara langsung, dini maupun lanjut. Untuk komplikasi yang secara langsung dapat dirasakan oleh pasien seperti perdarahan, kerusakan jaringan lunak, cedera saraf yang ada di sekitar tulang yang fraktur. Selanjutnya, komplikasinya adalah komplikasi dini. Di sini, pasien dapat mengalami embolisme. Kita ingat kembali pada saat fisiologi dari sistem muskuloskeletal. Kita ingat bahwa tulang panjang itu tersusun atau terdiri dari sumsum yang berisi lemak. Apabila terjadi fraktur, maka lemak-lemak tersebut dapat terlepas masuk ke dalam sirkulasi, misalnya ke dalam sirkulasi pernafasan paru, dan akan menyebabkan embolisme. Selanjutnya menyebabkan kompartemen sindrom dan juga dapat menyebabkan infeksi, terutama pada fraktur terbuka. Kemudian komplikasi lanjut di sini adalah union, delayed union dan non-union. Artinya fraktur itu sudah sembuh, namun sembuhnya itu tidak sempurna. Jadi tulang itu sembuh, namun posisi tulangnya tidak normal, tidak balik seperti tulang yang fraktur itu tidak berada pada normal alignment-nya. Jadi dapat bengkok atau dapat lebih pendek, begitu.
Selanjutnya terjadi avaskular nekrosis, yang artinya nekrosis pada bagian tulang karena gangguan vaskularnya. Lalu osteoartritis, nyeri kronis lebih dari, artinya nyeri yang lebih dari 3 bulan. Lalu sindrom nyeri regional yang kompleks. Kompartemen sindrom. Kompartemen sindrom merupakan kondisi yang terjadi saat tekanan di dalam otot meningkat. Kita ingat bahwa tulang itu tidak berdiri sendiri. Tulang disangga oleh ligamen, otot, sendi. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Nah, pada saat terjadi fraktur dapat menyebabkan terjadinya peningkatan di dalam otot. Tekanan ini dapat menekan pembuluh darah sehingga menurunkan aliran darah yang mengganggu aliran nutrisi dan oksigen hingga mencapai sel saraf dan otot. Ini di sini dapat dilihat. Ini adalah yang normal, potongan tulang normal. Di sini yang diambil adalah slice dari tibia. Kita lihat di sini, ada bagian otot anteriornya, ada lateral, ini tulang fibulanya. Ini ada saraf dan juga pembuluh darahnya. Dan ini ada kompartemen pada bagian belakang. Apabila terjadi peningkatan di dalam otot, maka bagian-bagian kompartemen ini anterior, lateral, posterior akan menekan pembuluh darah dan juga sel saraf sehingga mengganggu aliran nutrisi dan oksigen. Kompartemen sindrom itu dapat terjadi secara akut maupun kronik. Kalau kompartemen sindrom yang akut, tandanya nyerinya hebat, terutama saat otot di dalam kompartemen tersebut diregangkan. Kemudian nyerinya itu meningkat saat menggunakan atau peregangan otot terjadi. Lalu terjadi juga sensasi kesemutan atau terbakar atau parestesia di kulit. Lalu otot juga dapat menjadi terasa kencang atau terasa penuh. Dan juga ada kelumpuhan yang menunjukkan cedera jaringan secara permanen. Bila tidak diintervensi, kompartemen sindrom akut ini akan menyebabkan kerusakan otot secara permanen. Selanjutnya, kompartemen sindrom yang kronik. Tanda dan gejalanya mati rasa atau baal, kesulitan menggerakkan kaki, terkadang disertai rasa telapak kaki ke arah bawah saat berlari, jadi jatuh. Lalu kemudian otot terlihat menonjol. Rasa sakit dan pembengkakan akibat sindrom kompartemen yang kronis disebabkan oleh olahraga yang berlebihan. Orang yang melakukan aktivitas dengan gerakan yang berulang, seperti berlari atau berbaris, lebih mungkin mengalami kompartemen sindrom yang kronis. Kondisi ini biasanya berkurang dan dengan menghentikan kegiatan tersebut, seperti yang olahraga tadi. Dan biasanya yang kronik ini dia tidak berbahaya. Manajemen fraktur. Untuk penanganan fraktur, pada dasarnya berdasarkan lokasi dari fraktur itu sendiri. Jadi, masing-masing dari tulang itu memiliki guideline sendiri dalam manajemennya. Namun, secara umum, prinsip manajemen fraktur atau osteosintesis itu ada 9, yang terdiri dari treatment konservatif, gips, traksi, pembedahan, ORIF atau open reduction and internal fixation,
dengan wire, dengan plat dan skru, lalu dengan paku dan juga fiksasi eksternal. Treatment konservatif. Terlepas dari metode yang diterapkan dalam perawatan fraktur, pada fraktur yang menyebabkan tulang bergeser atau terjadinya pergeseran tulang tidak berada pada normal alignment, perlu direduksi sebelum dilakukan fiksasi. Dalam perawatan konservatif, reduksi ini perlu dilakukan secara tertutup. Nah, setelah reduksi awal, posisi harus dipertahankan. Karena sudah dilakukan normal alignment. Nah, mempertahankan ini dapat dilakukan dengan gips atau traksi. Prinsip dasar ini tidak terbatas pada perawatan konservatif saja. Kedua, gips. Penanganan konservatif dengan gips atau belat merupakan penanganan yang sangat efektif, terutama pada fraktur minimal tanpa pergeseran tulang dari normal alignment-nya, terutama di bagian metafisis atau diafisis. Gips ini dapat terbuat dari termoplastik seperti fiberglass atau dari plester yang memiliki keuntungan karena lebih lunak ya kalau dari plester, sehingga dapat digunakan dalam kasus yang memerlukan reduksi tertutup. Fiberglass ini dapat tahan air, lebih ringan dan memiliki kenyamanan yang lebih tinggi pada pasien bila dibandingkan dengan plester yang konvensional. Traksi. Ada dua prinsip utama dalam penggunaan traksi, yaitu menerapkan traksi pada jaringan lunak atau kulit, dan yang lainnya adalah traksi tulang atau traksi rangka. Jadi yang satu pada kulit, yang satu pada tulang. Karena kemajuan dalam teknik operasi sekarang ini, traksi itu sudah jarang digunakan. Namun pada pasien yang parah, traksi dapat diterapkan untuk atau sebagai alat untuk fiksasi sampai dengan pelaksanaan operasi. Pembedahan. Terdapat 4 prinsip pada pembedahan fraktur. Yang pertama, reduksi anatomis fragmen fraktur. Di sini untuk fraktur diafisis, untuk memastikan bahwa angulasi dan rotasi dikoreksi betul sesuai dengan normal alignment. Sedangkan untuk fraktur intraartikular yang melibatkan sendi, reduksi anatomis semua fragmen serta stabilitasnya. Yang kedua, fiksasi stabil. Fiksasi stabil di sini terdapat dua jenis, yaitu stabilitas absolut dan juga stabilitas relatif. Stabilitas atau relatif ini bergantung dari lokasi fraktur. Stabilitas absolut digunakan biasanya pada kasus fraktur intraartikular yang melibatkan sendi. Jadi stabilitas absolut ini pencapaian fiksasi yang kaku di lokasi yang fraktur untuk mencegah gerakan apapun. Tujuannya adalah untuk visualisasi langsung, reduksi anatomi dan fiksasi yang stabil. Sedangkan untuk stabilitas relatif, di sini pada tingkat fraktur meta dan juga diafisis. Jadi tujuan dari stabilitas relatif ini untuk mempertahankan beberapa gerakan. Pasien masih dapat menggerakkan beberapa gerakan, namun terkendali di lokasi bagian tulang yang patah sambil tetap meningkatkan penyembuhan dari tulang yang fraktur. Yang ketiga, memastikan suplai darah ke daerah ekstremitas yang terkena fraktur, termasuk jaringan di sekitarnya. Yang keempat,
range of motion atau rentang gerak dini, dan rehabilitasi. 5. ORIF. Tujuan utama fiksasi fraktur dengan ORIF adalah meminimalkan kerusakan jaringan lunak dan menghindari terkelupasnya periosteal di lokasi fraktur. Setelah mereposisi ulang ujung fraktur, fraktur harus distabilkan untuk mempertahankan reduksi. Tindakan ini, ORIF ini biasanya menggunakan beberapa perangkat tambahan untuk fiksasi internalnya. K-wire digunakan untuk penanganan fraktur sementara atau definitif. K-wire memungkinkan reduksi tetap terjaga, namun tidak terjadi perubahan kesejajaran pada bidang frontal, sagital, dan juga transversal. K-wire tidak dapat menahan rotasi dan ketahanan terhadap torsi serta gaya tekuk. Karena diameternya yang lebih kecil, K-wire sering digunakan di sekitar sendi yang kecil saja seperti metafisis dan diafisis, serta meminimalkan potensi gangguan pertumbuhan pada anak seperti anak-anak dan remaja karena lempeng pertumbuhannya masih terbuka. Plat dan skru seringkali digunakan dalam kasus-kasus yang membutuhkan stabilitas absolut. Hal ini dilakukan dalam penanganan fraktur artikular. Setelah reduksi anatomis fraktur, fragmen, serta ujung fraktur tetap berada di tempatnya dengan plat dan skru ini. Karena stabilitasnya yang lebih unggul dibandingkan dengan wire yang tadi, sehingga fiksasi tambahan itu tidak harus dilakukan dan pergerakan dini pasca operasi dapat segera dilakukan. Terdapat 5 fungsi plat yang utama, yaitu yang pertama sebagai penumpang, yang kedua untuk kompresi, yang ketiga netralisasi, kemudian memberikan tekanan atau tegangan, kemudian sebagai penghubung atau jembatan. Yang terakhir, manajemen frakturnya dengan fiksasi eksternal. Fiksasi eksternal memberikan stabilisasi awal fraktur yang lebih cepat. Dan terdapat 2 prinsip biomekanik utamanya, yaitu defleksi gaya dan juga transmisi gaya. Salah satu indikasi fiksasi eksternal adalah pasien mengalami banyak trauma yang harus distabilkan sementara sebelum tindakan selanjutnya. Fiksasi eksternal biasanya digunakan pada fraktur multifragmen dengan kerusakan jaringan lunak yang luas seperti pada fraktur komunitif terbuka. Fiksasi eksternal memberikan stabilitas dengan mempertahankan panjang tulang, kesejajaran dan rotasi tanpa memerlukan gips sebelum dilakukan tindakan selanjutnya seperti tindakan pembedahan dan lain-lainnya. Selanjutnya bagian yang terakhir yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur. Kalau kita berbicara tentang asuhan keperawatan, tentu yang harus kita ingat mulai dari pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, termasuk penetapan intervensi, pelaksanaan atau implementasi, dan evaluasi. Pengkajian pasien dengan fraktur. Yang harus kita ingat pada saat mengkaji pasien dengan fraktur adalah bantuan hidup dasar dan tindakan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam penanganan fraktur. Meskipun dengan harus memperhatikan dan membatasi gerakan serta mempertahankan posisi tulang belakang leher. Kemudian, pengkajian ini dilakukan dengan melakukan penilaian awal nyeri, termasuk juga pemeriksaan perdarahan akibat cedera. Hal ini dilakukan agar membantu untuk menentukan urgensi tindakan kita.
Selanjutnya, pengkajian mekanisme jatuh. Mengapa penting dilakukan? Karena akan mempengaruhi pola fraktur dan mengidentifikasi cedera lain yang mungkin terjadi akibat mekanisme jatuh yang dialami oleh pasien. Selanjutnya, inspeksi yang dapat kita lakukan yaitu lokasi frakturnya, bandingkan dengan kedua tungkai. Lalu inspeksi deformitas, luka terbuka, pembengkakan, memar atau pucat. Jika terjadi pembengkakan, maka mengindikasikan ada perdarahan di lokasi fraktur tersebut. Selain inspeksi, harus juga dilakukan palpasi di lokasi fraktur untuk mendeteksi titik nyeri tekan dan membedakan antara nyeri tekan jaringan lunak atau tulang. Kaji juga kerusakan jaringan lunak seperti tendon, ligamen, dan otot yang menjaga stabilitas sendi. Selain itu, penting juga kita untuk melakukan penilaian status neurovaskular termasuk denyut nadi, waktu pengisian kapiler atau CRT, capillary refill test, fungsi motorik, dan juga sensasi dari bagian atau anggota tubuh yang mengalami fraktur. Selain pengkajian, perawat juga memiliki peran penting pada asuhan keperawatan pasien dengan fraktur. Peran tersebut berupa manajemen injury, penyembuhan fraktur, manajemen nyeri, dan proses rehabilitasi pasien. Manajemen injury. Tujuan penanganan fraktur adalah untuk mencapai penyembuhan yang sempurna tanpa deformitas dan mengembalikan fungsi bagian tubuh yang fraktur. Fraktur memerlukan reposisi untuk mengembalikan kesejajaran secara normal. Normalnya itu yang sesuai dengan normal alignment. Jika terjadi perubahan yang signifikan, diperlukan manipulasi dengan menggunakan sedasi atau anestesi hingga mencapai posisi yang baik. Bila terjadi cedera kompleks, misalnya terdapat luka terbuka atau vaskular, maka intervensi bedah mungkin diperlukan. Bila ada resiko bahwa cedera tidak akan sembuh karena suplai darah yang buruk, misalnya pada fraktur pinggul intrakapsular, maka artroplasti atau penggantian sendi dan artrodesis atau fusi mungkin diperlukan. Perawat dapat mengkaji pasien saat melakukan kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, perawat dapat mengidentifikasi kemungkinan masalah dan kemajuan pemulihan yang diharapkan. Alat mobilisasi yang tidak efektif dan berpotensi menyebabkan komplikasi. Manajemen cedera jaringan lunak, baik itu pembedahan atau traumatis, penting dilakukan untuk meninjau penyembuhan luka dan memantau tanda-tanda infeksi. Penyembuhan fraktur dapat dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Penyembuhan primer terjadi ketika terdapat celah kecil dan tidak ada pergerakan sama sekali di bagian tulang yang fraktur. Penyembuhan primer ini memerlukan reduksi dan fiksasi yang kaku, sehingga perlu dibantu seperti plat dan skru untuk menjaga tulang tidak bergerak. Hal ini memungkinkan penyembuhan tulang melalui proses remodeling. Sedangkan kalau penyembuhan sekunder adalah jenis penyembuhan yang terjadi tanpa fiksasi yang kaku. Kita harus ingat bahwa fase penyembuhan tulang itu saling terkait dan bertujuan untuk mengaktifkan seluruh jenis sel yang berbeda untuk mempersiapkan lokasi fraktur agar dapat dikonsolidasi, memulihkan vaskularitasnya, menghasilkan lingkungan mekanis yang stabil, dan setelah berhasil diakhiri dengan osifikasi area tersebut. Sebagian besar fraktur sembuh melalui 4 penyembuhan tulang sekunder yang dapat dibagi menjadi 4 tahap.
yaitu mulai dari inflamasi, pembentukan kalus lunak, pembentukan kalus keras, dan remodeling. Yang pertama, kita bisa lihat pada gambar ini ada hematom. Yang kedua, pembentukan kalus halus atau kalus lunak, soft kalus, lalu pembentukan kalus keras, dan juga remodeling. Yang pertama, inflamasi. Pada proses inflamasi ini, hematom terbentuk di lokasi fraktur dan respon peradangan terhadap cedera merangsang migrasi makrofag dan sel Masekim ke lokasi tulang yang cedera. Respon peradangan akut akan mencapai puncaknya dalam 24 jam dan dapat berlangsung hingga 5 hari. Selanjutnya, pembentukan kalus lunak. Pada saat terjadi pembentukan kalus lunak, terjadi fagositosis. Jaringan nekrotik dan celah antara lokasi fraktur ditutup melalui pembentukan kalus fibrokartilago. Yang selanjutnya, pembentukan kalus keras. Terjadi proses mineralisasi struktur fibrokartilago untuk menciptakan jaringan kalsifikasi. Osteoblast dirangsang oleh latihan untuk menahan beban. Oleh karena itu, penyembuhan tulang ditingkatkan melalui aktivitas menahan beban. Yang keempat, yang terakhir adalah tahap remodeling. Setelah terjadi penyatuan lokasi fraktur, tulang secara bertahap dimodeling ulang atau diremodeling dan kalus yang berlebih diserap kembali. Remodeling dapat dimulai pada minggu ketiga atau keempat dan dapat berlangsung sampai beberapa tahun. Pada slide ini menampilkan beberapa faktor yang dapat mengganggu penyembuhan fraktur seperti tembakau, alkohol, golongan obat kortikosteroid dan antiinflamasi non-steroid, quinolone, rifampicin dan gentamisil topikal, defisiensi vitamin D dan juga vitamin C, serta penyakit diabetes dan penyakit hipotiroidisme. Peran perawat selanjutnya adalah penanganan nyeri. Perawat memiliki peran penting dalam menilai nyeri, mengkaji nyeri, serta memberikan saran tentang manajemen nyeri pada seluruh perawatan pasien dengan fraktur, mulai dari perawatan akut hingga proses rehabilitasinya. Penilaian nyeri yang salah dapat mengakibatkan penyembuhan yang tidak seperti yang diharapkan. Selanjutnya dapat mempengaruhi kemajuan pemulihan dan kualitas hidup pasien itu. Nyeri harus dinilai secara teratur menggunakan alat penilai nyeri yang benar yang sesuai dengan tahap perkembangan dan fungsi kognitif pasien. Penilaian nyeri di sini mencakup pencatatan indikator perilaku seperti perubahan ekspresi wajah, agitasi, kehilangan nafsu makan, dan mobilisasi yang berkurang. Efek samping dari obat nyeri juga harus dipantau. Nyeri hebat seperti pada fraktur terbuka dan trauma mayor dapat diberikan morfin secara intravena. Sementara nyeri yang tidak terlalu berat dapat menggunakan paracetamol dan ditambah dengan kodein jika diperlukan. Obat antiinflamasi non-steroid hanya dapat dianggap sebagai analgesik tambahan karena efeknya pada penyembuhan tulang. Peran perawat selanjutnya yaitu pada proses rehabilitasi. Fraktur dapat berdampak signifikan pada kehidupan pasien, termasuk pada tidur, kehidupan sosial dan berkeluarga, kemandirian,
serta kesejahteraan psikologis. Proses rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan rentang gerak dan fungsi, serta mengurangi risiko komplikasi. Langkah-langkah pemulihan dan hasil harus mencakup sasaran pasien, bukan hanya fokus pada kesejajaran tulang secara anatomi yang dapat dilihat pada sinar X-ray. Pasien umumnya akan mengalami kesulitan dalam penyelesaian aktivitas hidup sehari-hari seperti perawatan pribadi, pekerjaan, tugas rumah tangga, dan aktivitas rekreasinya. Disinilah peran perawat untuk mengkaji pasien di lingkungannya dan mengidentifikasi masalah potensial maupun aktual yang mungkin terjadi selama masa rehabilitasi, sehingga dapat berdiskusi dengan pasien bagaimana menyikapi tantangan tersebut. Masukan dari perawat dapat berupa dorongan, pengembangan strategi yang adaptif, atau merujuk ke layanan kesehatan untuk mendapatkan dukungan tambahan seperti makanan atau kebersihan pribadi. Fraktur dapat mengakibatkan keterbatasan mobilitas hingga pasien memerlukan istirahat di tempat tidur. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kesehatan, fungsi otot dan kekakuan sendi yang dapat menunda pemulihan dan potensi serta meningkatkan risiko jatuh. Masalah keperawatan yang dapat muncul pada pasien dengan fraktur menurut SDKI yang pertama yaitu perfusi perifer tidak efektif, resiko perdarahan, resiko perfusi perifer tidak efektif, hipovolemia, resiko hipovolemia, resiko ketidakseimbangan cairan, resiko syok, gangguan eliminasi urin, gangguan mobilitas fisik, resiko intoleransi aktivitas, resiko disfungsi neurovaskular perifer, nyeri akut, defisit perawatan diri, dan resiko perlambatan pemulihan pasca bedah apabila pasien tersebut mengalami pembedahan. Yang harus diperhatikan adalah di sini ada diagnosa resiko dan juga ada diagnosa aktual. Perhatikan baik-baik pada saat pengangkatan diagnosa mana yang menjadi tanda-tanda mayor dan menjadi tanda-tanda minor. Yang dapat kita ambil, fraktur dapat berdampak signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan dalam jangka waktu yang lama setelah cedera, terutama jika terdapat penyakit penyerta seperti diabetes. Penanganan fraktur memerlukan pendekatan yang multidisiplin ilmu. Fraktur dapat mengakibatkan gangguan kesejahteraan fisik maupun psikologis hingga sosial setelah 12 bulan terjadi cedera. Fraktur dapat menimbulkan komplikasi langsung jangka pendek maupun jangka yang panjang. Pendekatan multidisiplin ilmu yang berpusat pada rehabilitasi pasien diperlukan untuk hasil yang optimal. Fraktur karena kerapuhan harus ditindaklanjuti dengan penilaian kesehatan tulang dan risiko jatuh untuk meminimalkan risiko fraktur di masa yang akan datang. Perawat berperan dalam pemulihan, penetapan tujuan edukasi, dan pemantauan kesehatan pasien. Perawat memiliki peran penting dalam memberi asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur mulai dari asesmen atau pengkajian atau penilaian, penanganan luka atau cedera, penyembuhan tulang, penanganan nyeri, dan proses rehabilitasi. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih, semoga dapat dipahami dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.